Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, pada hari ini biasa ya, pada hari Kamis jam terakhir jumpa lagi dengan Ustaz. Hari ini insya Allah kita akan lanjut pelajaran biologi ya, materi terakhir untuk semester pertama ya. Kita udah belajar tentang sel, kita udah belajar tentang jaringan pada hewan, kita udah belajar tentang jaringan pada tumbuhan, kita udah belajar tentang sel, kita juga udah belajar tentang sistem gerak, kita udah belajar tentang sistem sirkulasi, benar? Dan hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan materi bab terakhir ya, kelas 11 di semester 1, yaitu tentang sistem pencernaan. Oke, sebenarnya insya Allah materi sistem pencernaan ini akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan. Ada 3 kali pertemuan lagi menjelang ujian tulis untuk akhir semester 1 ini ya. Tapi kita agendakan pertemuan terakhir itu kita murojaah, persiapan menghadapi ujian PAS, agar antum semua nantinya bisa menjawab soal-soal PAS dengan baik, dengan jujur, gitu ya. Oke, sistem pencernaan. Arif, halo. Ayo, mana ya? Tegak. Ustaz dulu. Ini sekedar motivasi, tapi yang bisa mengambil manfaat ya diambil, yang nggak bisa ya. Ustaz dulu paling sedih kalau dulu nama kos ya, anak kos duduk di kos sore-sore lagi santai pulang kuliah, lalu ketawa-ketawa dengan kita sama kawan di kos. Lalu tiba-tiba Ustaz terbayang, ini hari ini mama Ustaz lagi ngapain, mama ayah lagi ngapain gitu kan. Yang Ustaz bayangkan selama ini waktu Ustaz di kampung bersama mereka gitu kan. Ustaz tahu hari ini ya mama Ustaz ini gayung sepeda, ngangsur-ngangsurkan barang, ngutip uang gitu kan, ngangsurkan barang gitu. Ayah Ustaz yang mungkin bersih-bersih ladang atau apa. Jadi Ustaz berkebayang. Lalu Ustaz jauh-jauh ke Medan, malah kayak gini. Ustaz langsung ada kayak gitu. Dari masuk kamar untuk ngapain? Belajar ya, dengan target Ustaz harus cepat selesai gitu. Karena kuliah itu beda sama sekolah. Kalau sekolah nggak bisa remedial tuntas, paling digendeng dan kasih tugas apa. Kalau kuliah antum bisa jadi mahasiswa abadi ya. Kalau nggak beres sama dosennya nggak mau buat lulus, udah nggak lulus, nggak bisa tamat. Maka harus belajar, dilatih untuk disiplin dan lain-lain ya. Jadi coba bayangkan hari ini Umi atau Abi lagi kerja, kadang-kadang orang tuh melupakan harga diri, malu atau apa ya. Walaupun kayaknya enak mobil, tapi jadi perasaan atau apa mereka akan rasakan pada saat berinteraksi dengan kawan-kawan kerjanya. Nah, hari ini kita dikasih amanah oleh orang tua kita ke sekolah untuk belajar. Maka belajar, paksakan diri untuk belajar, niatkan buat senang orang tua, mengharapkan wajah Allah. Maka dari jam 7.30 sampai jam 12.15 antum dihitung beribadah ya, dihitung beribadah, kan benar ya. Nama amal biniat, setiap pekerjaan itu tergantung niat ya. Itu hebatnya Islam. Dengan niat ini duduk antum di sini, antum bisa dapat ibadah, dapat pahala, dicatat. Nah, gitu. Jangan disia-siain antum di sini nggak dapat apa-apa. Nah, gitu ya. Oke, itu sekedar intermezzo, motivasi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, balik ke materi kita, sistem. Ustaz selalu menengok jam 11.27, jadi Ustaz bisa prediksikan Ustaz harus selesaikan materi ini. Sekarang 11.28, sistem pencernaan.
Kita mulai dari sini. Oke. Sistem pencernaan. Oke. Sekali lagi, belajar biologi ini suatu pelajaran yang sangat asik, enak. Kenapa? Karena kita lagi mempelajari ayat-ayat karunia Allah. Ya, ini lagi mempelajari ayat-ayat karunia Allah. Kita sekarang lagi belajar ayat-ayat yang Allah ciptakan di dalam tubuh kita. Hari ini kita akan bahas berhubungan dengan sistem pencernaan. Tetapi pada pertemuan pertama ini yang kita bahas belum organ pencernaan, tapi berhubungan dengan zat makanan. Oke? Jadi tujuan belajar ini, ya, kita insya Allah pertemuan ini akan membahas tentang zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Pertemuan kedua nanti kita harus baru membahas tentang organ-organ pada sistem pencernaan dan gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Tapi pada hari ini fokus kita hanya membahas tentang zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Oke ya, Ustaz ngajar itu berencana. Jadi bukan Ustaz main asal-asal ngajar aku. Ustaz berencana. Hari ini pertemuan pertama, apa yang Ustaz ajarkan kamu? Ada. Nah, jadi antum juga harus serius. Karena Ustaz ngajar antum juga main-main. Ustaz carikan materi tambahan agar ada yang dapat antum ambil. Ya, oke. Nah, ingat. Sebenarnya, ya, pada dasarnya setiap makhluk hidup itu butuh makan, ya, butuh makan. Untuk apa? Ya, pada umumnya untuk menghasilkan energi. Baik manusia, hewan, tumbuhan, itu semua butuh makan. Ya, untuk apa? Banyak fungsi makanan, tapi pada umumnya untuk menghasilkan energi. Karena pada saat makanan itu masuk ke dalam tubuh, sampai di lambung, maka akan diproses oleh sistem pencernaan sehingga dihasilkanlah energi. Nah, itu dia. Nah, makanan itu beda-beda. Ada yang kita butuh dalam jumlah banyak. Tubuh kita membutuhkannya dalam jumlah banyak. Ada makanan yang dia tuh nggak banyak, sedikit itu udah cukup. Sehingga makanan itu ada yang zat makanan yang makro, ada yang mikro, ya. Oke, sekarang saya buat zat makanan. Insya Allah Ustaz, kalau jelasin nggak terlalu panjang lebar. Antum Ustaz harapkan bisa menerima materi yang kita pelajari. Tidak banyak-banyak, intinya antum dapat. Oke. Nah, yang pertama, zat makanan itu adalah zat makanan makro. Ya, zat makanan makro. Makro ini artinya besar. Kenapa Ustaz dibilang zat makanan makro? Karena zat makanan itu dibutuhkan oleh tubuh kita dalam jumlah yang besar. Kalau sedikit, maka akan terjadi gangguan metabolisme. Ya, makro. Ini artinya dibutuhkan dalam jumlah besar. Ya, ini dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah besar. Apa ini contohnya? Siapa yang tahu? Iya, karbohidrat. Contohnya satu, bentar ya. Karbohidrat. Apalagi yang dalam jumlah besar? Protein. Muas. Protein. Apalagi? Vitamin. Lemak. Vitamin enggak ya? Ada satu lagi? Kalori. Hah? Kalori itu satuan energi. Ini semua menghasilkan energi satuan kalori. Mas, apalagi coba? Makanan, zat makanan yang kita butuhkan dalam jumlah banyak. Mesti, kalau enggak, maka akan terjadi gangguan. Karbohidrat, ada satu lagi. Air. Jadi Ustaz, air itu zat makanan. Zat makanan tubuh kita butuh air, ya. Jadi dan air, ya. Ini keempat zat ini merupakan zat makanan makro yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, baru ada. Kok Ustaz juga pernah nampak si apa? Si apa? Pais. Nggak pernah juga sekarang juga kemarin jumpa.
Padahal hari ini apa dia? Apa? Goes apa? Goes. Ada yang mikro? Nah, kalau mikro ini kebalikan dari makro ya. Mikro artinya dia dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tak perlu banyak-banyak. Karena kelebihan juga dia berbahaya. Oh, bukan. Itu kalau kolesterol kan dia lemah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, coba ini nanti kebalikannya ya. Kalau makro besar, ini kecil. Contohnya apa? Iya, contohnya vitamin. Vitamin itu nggak perlu banyak-banyak. Malah kelebihan vitamin belum ada masalah. Kelebihan vitamin A, kurang vitamin A mata ragu. Tapi kelebihan bisa menyebabkan gigi rapuh juga. Nah, jadi semuanya itu memang nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang. Nah, vitamin. Apalagi ada satu, ada cuma dua ini. Ya kalsium, nama apanya pada? Tadi ada yang nyebutin tadi. Ada tadi, coba sebutin. Ada yang belum. Micin. Bukan. Tadi susu. Tahu Ustaz. Ini ya. Ini bukan apa? Vaksin. Tadi udah ada yang nyebutin tadi. Iya, kalsium itu apa? Bukan. Fosfor. Tulang. Mineral. Tadi ada yang nyebutin kayaknya. Siapa yang nyebutin tadi? Iya, kenapa dibilang air mineral? Ini nanti akan mineral itu bukan air sebenarnya. Air ya air. Mineral itu apa? Nah, hari ini antum harus tahu setelah belajar ini, oh mineral itu. Kenapa sih air itu dibilang air mineral? Nah, nanti. Oke, sampai sini ada masalah? Data ya, zat makanan dibagi dua, ada yang makro, ada yang mikro. Ada yang dibutuhkan dalam jumlah besar, karbohidrat, protein, lemak, dan air. Yang kecil, vitamin, dan mineral. Hari ini kita akan lanjut, kita bahas satu-satu. Apa sih karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral? Oke. Jam 11.35. Oke. Oh, tapi sebelum kita masuk karbohidrat, kita tanya dulu. Apa sih fungsi makanan ini? Fungsi Oke, bentar ya. Fungsi makanan, fungsi zat makanan ya. Apa? Sumber energi, oke. Sumber energi. Apa lagi? Iya, ini nggak bisa, tapi saya harapkan ini dengar nih. Suara Ustaz kan keras nih. Kata ini terowongan ini. Ini keras. Udah, jangan jatuh-jatuh. Oke. Dah. Apa lagi fungsi makanan? Sumber energi, terus membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, ya. Membantu proses terus saya pertumbuhan jelek ya, dan perkembangan. Kemudian fungsi zat makanan apa lagi? Biar nggak lapar. Iya, betul. Ya, maksudnya bukan fungsi itu ya. Fungsi makan apa? Ya biar nggak lapar. Maka fungsi yang berhubungan dengan metabolismenya. Apalagi menjaga keseimbangan cairan tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian fungsi zat makanan yaitu mengatur metabolisme tubuh, mengatur
metabolisme tubuh. Kemudian pemeliharaan ya atau perbaikan ya, dan perbaikan sel-sel tubuh yang sudah tua atau rusak. Ya, jadi sel-sel tubuh kita itu bisa rusak atau bisa tua dia. Nah, maka dengan adanya kita konsumsi zat makanan, dia membantu perbaikan, pemeliharaan, ya. Makanya kan kalau perempuan yang apa kali ya, laki-laki juga kadang-kadang kan menjaga betul-betul kayak mana wajahnya tetap putih, halus, lembut, ya kan? Nah, kan butuh makanan dia, kadang minum obat, sayur dijaga, makan buah-buahan, ya. Nah, ya itu yang dari luar kan, itu fungsi zat makanan memelihara, makanya kita butuh juga, ya. Oke, kemudian pertahanan tubuh terhadap penyakit yang terakhir, fungsi makanannya. Nah, itu dibutuhkan oleh tubuh dalam apa besar? Dalam jumlah besar, jumlah itu ya, mempertahankan tubuh. Oke, ini dulu catat. Habis ini nanti kita bahas satu karbohidrat ini gimana. Lemak ini ada lemak bagus, lemak jahat. Yang lemak jahat itu yang bagaimana, ya, agar kita bisa hati-hati. Oke, ini dulu. Ram, sambil ditulis, ada yang kurang jelas boleh ditanya. Kalau Ustaz bisa jawab hari ini, Ustaz jawab hari ini. Kalau tidak bisa hari ini, Ustaz jadikan PR. Buah. Tomat juga sejenis buah-buahan, ya. Tetapi dia sering digunakan sebagai bahan sayur-sayuran. Timun juga sebenarnya bagian dari buah-buahan. Hanya saja jarang makan tomat itu, jarang. Sebagian aja yang makan tomat itu kadang dimakan kayak buah, makan apel gitu ya. Tapi ada sebagian orang karena itu bagus untuk membantu menghindari penyakit prostat. Prostat itu penyakit umumnya pada laki-laki itu. Dia terjadi gangguan pada saluran pencernaan, dia sakit dia. Ya, ini Ustaz apa ya? Jadi kalau ini saya bukan catat, harus ini satu lagi, dah. Misalkan gini, ini bukan bicara apa ya? Ini kan ada kantung apa ya? Namanya buah pelir. Nah biasa di sini sakit itu. Ini gejala prostat, sakit dia. Buang kayak kecil sakit. Sakitnya tuh di sini. Iya, ini kan telur.
di sininya. Ini kan buah pelir. Di sini tuh agak sakit dia, ada jendulan prostat. Itu kadang bisa harus operasi. Itu bisa kadang-kadang menyebabkan impoten. Ditekan atau memang sakit ini? Ya sakit, karena sakit dia. Nanti buang air kecil sakit, apa? Iya, penyakit prostat itu juga bisa, kalau pada laki-laki bisa menyebabkan impoten. Impoten itu kayak mandul, lemah, enggak jadi kurang apa? Kurang efek apa? Menghasilkan sperma yang kurang baik. Ya makanya harus dijaga, jadi nggak boleh malas-malas. Ya. Di samping kalau perempuan kadang-kadang itu jadi masker. Ya tadi memelihara perbaikan ya. Jadi kalau ada penyakit itu kan fungsinya tadi itu membantu proses. Pada saat kita ada punya penyakit ini, kita makan buah-buahan, vitamin, apalagi masa-masa musim corona, vitamin C, ya kan? Untuk mempertahankan tubuh, daya tahan tubuh. Udah siap nih? Belum? Tapi yang ini tidak semua ya. Ini kapus ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang karbohidrat. Ya semua. Oh masih ada. Sedikit lagi. Khair. Sekarang kita masuk karbohidrat. Karbohidrat. Setiap hari kita makan karbohidrat. Ya, sumber karbohidrat yang paling banyak ya nasi. Nasi bisa kalau di daerah provinsi lain mungkin ubi-umbian. Intinya kalau di negara-negara barat mungkin dia makan roti. Tapi harus dipahami sumber energi utama itu karbohidrat. Ya, apakah protein nggak bisa menghasilkan energi? Bisa, lemak juga bisa. Tetapi ini pada umumnya sumber utama. Makanya kalau di barat-barat sana ya mungkin dia makan burger, bagi-bagi makan roti ya. Ada yang makannya makan jagung, makannya makan ubi, dijadikan ya kayak gitu ya, kayak getuk atau apa ya. Nah, karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat ini merupakan sumber energi utama. Nah, kalau kita ini makan nasi, makanya kalau kita makan roti sebanyak apapun, ngambil sebanyak apapun, kalau nasi belum masuk, masih cepat lemas apa ya, harus masuk nasi. Karena yang dari kecil udah dimasukin nasi, setelah udah lepas nyusu dikasih nasi lembek. Nah, jadi udah ketergantungan dia sama nasi, susah melepasnya. Oke, muas dan. Nah, karbohidrat dibagi 3. Saya langsung bagi di sini aja ya. Ini yang pertama monosakarida. Monosakarida. Monosakarida ini karbohidrat yang paling sederhana. Ya, ini monosakarida ini jenis karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya apa nih? Contohnya glukosa, fruktosa, kemudian sukrosa. Ya, glukosa, fruktosa ya, contohnya glukosa, terus fruktosa ya, silakan. Fruktosa dan galaktosa ya, galaktosa. Ini jenis karbohidrat, glukosa, fruktosa dan galaktosa ya, dan galaktosa. Ini banyak terdapat pada buah-buahan. Monosakarida ini banyak terdapat pada buah-buahan ya. Nih
terdapat pada buah-buahan. Banyak terdapat pada buah-buahan. Terdapat banyak pada buah-buahan. Ada buah-buahan. Nah, ini ya. Jadi kalau pada buah-buahan itu jenis gulanya itu glukosa, fruktosa, dan laktosa. Jadi di buah-buahan juga, Arik, halo, Arik. Jadi di buah-buahan juga Allah ciptakan itu karbohidrat. Nah, jadi bisa juga kenapa disunahkan terkadang makan buah juga ya? Karena habis makan buah kita kadang bisa jadi kenyang. Karena memang menghindari makan itu banyak. Iya, sebenarnya kan makan buah dulu. Coba antum makan buah sebelum makan, pasti antum nggak laparnya nggak lahap kali, nggak ganas kali apa? Nggak lapar, jadi antum makan buah dulu. Mungkin papaya atau habis itu rasa lapar itu berkurang, sehingga antum pun makan. Karena dilarang juga makan banyak-banyak, karena itu tadi ya. Jadi makan jadi apa? Beda buahnya di belakang. Antum habis makan nasi, makan buah lagi, itu tambah kenyang. Iya, itu enggak. Coba antum udah makan, habis itu antum makan pisang lagi. Wah, udahlah. Penduduk habis itu ya kan, undangan gitu ya, undangan, makan habis itu makan, habis itu duduk, kekenyangan. Ya, oke. Yang kedua apa jenis karbohidrat yang kedua? Ada namanya disakarida. Disakarida. Mono artinya satu. Monosakarida artinya satu molekul karbohidrat. Ya, gitu. Kalau ini dua. Nah, kalau yang termasuk disakarida itu ada namanya sukrosa. Nah, kalau di sini ada sukrosa contohnya ya. Contohnya sukrosa. Kalau sukrosa ini gula tebu. Jadi gula pasir itu jenis karbohidrat. Jenisnya apa? Sukrosa. Ya, dia masuk dalam karbohidrat disakarida. Ya, jadi subhanallah Allah ciptakan karbohidrat lebih banyak jenis-jenisnya. Setiap zat lain kandungan karbohidratnya. Sukrosa ini tebu ya, gula pasir. Sukrosa itu gula tebu pokoknya gitu ya. Lalu ada namanya maltosa. Kalau maltosa itu terdapat dalam biji-bijian. Maltosa ini terdapat dalam biji-bijian, ya, dalam biji-bijian. Ada juga karbohidratnya. Kemudian yang berikutnya yaitu laktosa. Laktosa ini terdapat di susu, terdapat pada susu. Ini dia. Jadi jenis karbohidrat yang termasuk di disakarida itu ada sukrosa. Sukrosa ini karbohidrat yang terdapat di tebu ya, gula pasir. Nah, ini dia. Maltosa ini terdapat dalam biji-bijian, bisa kacang-kacangan, ya, beras, ya. Laktosa ini pada susu. Makanya laktobale laktobacillus susu. Jadi ada karbohidratnya di dalam. Di samping mungkin ada proteinnya juga, tapi juga ada karbohidratnya. Jenisnya disakarida. Karbohidrat yang berikut yang ketiga itu polisakarida. Polisakarida. Ini jenis karbohidrat yang terakhir. Apa ini contohnya? Kalau polisakarida, contohnya ini patih. Ini pada umbi-umbian, ya. Umbi-umbian itu, ubi kalau diparut itu ada patihnya. Nggak semua ada patih ya. Jadi ubi itu jenis polisakarida, karbohidrat yang terdapat di ubi nggak sama dengan karbohidrat yang ada di beras, ya, beda dia. Nah, itu dia. Ini umbi-umbian, umbian, ya.
Kemudian ada namanya glikogen, ini pati gitu ya, glikogen. Kalau glikogen ini terdapat pada daging dan hati. Otot, maksudnya otot hewan atau daging hewan dan hati itu karbohidratnya juga ada. Ya. Nih. Ini otot dan hati hewan. Baru yang terakhir itu adalah selulosa. Selulosa. Ini terdapat pada serat tumbuhan. Serat tumbuhan. Oke, ini dia karbohidrat. Jadi dari sini kita udah tahu bahwasanya karbohidrat itu beda-beda, ya. Kandungan karbohidrat yang kita makan, yang kita konsumsi sehari-hari itu beda-beda. Ada jenisnya monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi semua jenis karbohidrat yang ada pada buah-buahan pada umumnya itu jenis monosakarida. Ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Jenis gulanya itu dia maksudnya ya. Nah, kalau di sakarida itu ada sukrosa, ini gula pasir. Maka sering dibilang sakarin. Kalau gula dalam bahasa Arab apa? Sukar, ya. Ini dari sukrosa aja ya. Sebenarnya bukan bahasa ini yang itu. Jadi sebenarnya bahasa Arab banyak diterjemahkan ya. Jadi bukan bahasa Arab ngikutin bahasa ini ya. Ini kan bahasa Latin, sukrosa. Itu bayangkan banyak ya. Maltosa ini biji-bijian, laktosa ini terdapat pada susu. Itu semua jenis karbohidrat. Oke, beda-beda. Polisakarida. Contohnya pati. Pati ini terdapat pada umbi-umbian. Ya kan, Oka, Husaimin? No? Iya. Pada umbi-umbian ya, atau pada keladi. Kadar gulanya rendah. Polisakarida ini kadar gulanya rendah. Makanya kalau orang yang diabetes cocok makan karbohidrat tapi jenis polisakarida, jangan yang jenis disakarida. Ya kan, Seto? Halo Seto. Masya Allah. Tegas Seto. Hah? Nasi itu jenisnya masuk ke dalam disakarida dia. Maltose. Maka nasi itu kalau dikunyah-kunyah itu berubah dia dari menjadi maltose, manis. Cuma kita jarang makan nasi itu sampai rasa manis. Lama kali sebenarnya ngunyah itu bagusnya berapa kali dia? 23 ya? 23 itu. Jadi kalau untuk ngunyah Anda harus ngunyah 23 kali. Itu baru sistem pencernaannya itu bagus. Karena lambung, kalau makanan yang masuk itu kasar kali, itu yang langsung lambung rusak. Jadi lambung rusak bisa jadi karena makanan yang masuk dia kasar misian, kasar. Karena dikunyah sedikit aja. Bisa jadi keluar lagi dia. Orang nggak dikunyah habis ya kan? Nah gitu. Itu dia. Oke, kita apa sebenarnya? Di jam berapa nih? 11.05. Nah, oke. Nah, lanjut dulu ya. Sekarang masuk ke protein. Protein sekarang. Protein. Nah. Oke. Protein ini juga sumber energi ya. Protein juga sumber energi ya, sumber energi. Dari zat makanan yang gunanya fungsinya mengganti sel tubuh yang rusak, itu protein ya, yang berfungsi membangun tubuh. Antum kalau mau cepat gemuk kan ada itu ya, yang dikasih itu bukan karbohidrat, protein. Tapi kalau mau energinya apa ya karbohidrat. Protein ini fungsinya ini apa? Mengganti sel-sel tubuh yang rusak ya, yang udah tua. Ini protein. Makanya banyak kalau orang mau gemuk harus banyak makan protein. Bina-bina raga itu
Itu kalau kalian tahu, itu makan telurnya banyak tuh, berapa biji telur itu? Itu ADR berapa biji dia tiap hari? Hah? Apalagi putihnya itu yang bagus. Jangan dipikir kuningnya, putihnya itu yang bagus. Makanya kadang putihnya itu yang dimakan. Iya. Makanya orang-orang yang atlet-atlet itu malah dia beli putih telurnya. Karena tulang jamu itu kan putihnya dipisahin ya. Kalau buat jamu kan kuningnya dipakai putihnya. Putih itu kadang dibeli oleh orang-orang yang mungkin olahraga fitness apa, itu direbus, dimakan gitu aja. Nah, protein. Nah, protein ini ada dua, ada yang hewani, ada yang nabati, ya. Kalau nabati ini ya kacang-kacangan sumber protein ya. Jadi protein ini ada yang hewani, ada yang nabati, ya. Kalau dia yang nabati tadi ya kacang-kacangan. Semua jenis kacang-kacangan ini sumber protein. Malah Ustaz pernah baca seorang yang kurus. Ini bukan artinya apa? Seorang pemain sepak bola dulunya kurus sekali. Sejarah dia masih kecil kurus. Tapi sama ibunya dikasih makanan kacang terus. Semua jenis kacang-kacang yang diolah. Kacang tanah mungkin direbus, apa, semua jenis kacang-kacang sehingga tubuhnya jadi kuat. Nah, ya, kita catatkan dulu ya. Jadi protein nggak usah ditanya di siapa itu ya, itu cuma fungsi. Protein ada nabati, ya. Ini kacang-kacangan, kacangan, ya. Kemudian ada yang hewani, ya. Ada yang protein hewani. Kalau hewani apa nih? Ini misalkan daging, telur, ikan. Daging, telur, ikan. Ini sumber protein yang fungsinya membangun tubuh. Jadi kalau ya agar ya waalaikumsalam tubuhnya tambah besar, sehat, nggak boleh makan nasi aja, harus mau. Makanya ada orang yang diet itu dia nggak makan nasi. Kadang-kadang nasi itu berbahaya, karena kadar gula nasi itu berbahaya, meningkat dia diabetes. Makanya dia makan daging aja, kacang-kacangan, sayur ya. Jadi dibutuhkan daging, telur, ikan. Tapi itu nggak boleh berlebih. Setiap berlebih apa ya? Nah, protein. Kemudian lemak. Yang berikutnya lemak. Ya, lemak. Sampai sini, sampai protein bisa dipahami kan ya? Ya, usah langsung ke inti. Protein itu ada dua. Ada nabati, ini sumbernya dari kacang-kacangan. Protein hewani dari daging, telur, ikan. Biar tahu ya. Nah, lemak. Halo? Lemak ini ada dua. Oke, ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Oke. Lemak jenuh itu gimana Ustaz? Lemak tidak jenuh gimana? Nah, lemak ini juga sumber energi paling tinggi. 1 gram lemak, halo? 1 gram lemak, apapun jenis lemaknya, itu dapat menghasilkan 9 kilokalori energi. 1 gram lemak itu dapat menghasilkan 9 kilokalori energi. Ini juga termasuk sumber energi ya. Lemak ini berfungsi itu menyerap apa? Menyerap vitamin. Makanya kalau lemak nggak ada, vitamin nggak bisa diserap ya. Jadi fungsi lemak, ini Ustaz kasih tahu ya, fungsi lemak dulu. Fungsinya yang pertama sumber energi ya, pasti dia sumber energi. Kemudian pelarut vitamin A, pelarut vitamin A, D, E, dan K. A, D, E, dan K. Kemudian cadangan makanan ya.
pembangun bagian sel. Ya, mana dia? Oh, pelindung organ tubuh. Pelindung organ-organ tubuh. Pelindung organ-organ tubuh. Nah, lihat ya fungsi lemak. Vitamin ini A, D, E, dan K ini nggak bisa diserap oleh tubuh kita kalau tubuh kita kekurangan lemak. Ya, jadi kalau tubuh kita lemaknya sedikit, maka vitamin yang dimakan itu banyak gunanya. Karena yang bisa membantu proses penyerapan vitamin di tubuh kita itu lemak. Banyak pun vitamin dikasih, kalau lemaknya nggak ada, vitamin itu akan terbuang dalam kotoran. Ya, cara nengok lemak. Nah, ingat, ini ya, cara melihat lemak sebenarnya bisa dilihat dari tubuh juga ya. Lemak itu biasanya dapat disimpan di bagian pinggang. Lemak ini paling sukar dicerna dibandingkan karbohidrat sama protein. Ini mudah. Lemak agak lama dicerna dalam lambung, sehingga dia paling lama berada di lambung, lemak ini. Fungsinya ini tadi ya. Nah, pada saat kelebihan lemak, maka lemak akan diubah menjadi lemak tubuh. Itulah muncul, perutnya tambah lemaknya banyak. Ya, pada saat lemak itu ada bersisa, maka lemak itu akan diubah menjadi lemak tubuh. Tersimpanlah dia dalam tubuh. Nah, mungkin pada saat kita puasa nggak ada lagi sumber energi, diambilnya dari lemak yang ada, dibakar dia. Maka orang-orang yang gemuk kadang-kadang dia lari olahraga sport itu agar membakar lemak yang ada dalam tubuh. Nah, oke, ini ya. Lemak ini tadi ada dua ya, ada lemak jenuh, ada tidak jenuh. Ini udah ditulis. Jam 12:05. Cepat kali jam nih ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, waktu kita sebenarnya ada 3 kali pertemuan. Kalau emang ini nggak bisa ya mungkin kita siapkan dulu, kita jelaskan dulu jenis lemak ya. Habis itu apa? Nah, lemak, oke. Lemak ada tak jenuh. Ini lemak tak jenuh, ini lemak yang baik. Omega 3, omega 6, omega 9 itu jenis lemak tak jenuh. Kalau dalam kimia dia ikatannya rangkap. Kalau dalam bahasa kimia dikatakan lemak tak jenuh karena ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap itu membuat lemak itu tidak berbahaya. Karena rangkap dia. Ya, lemak tak jenuh ini contohnya omega 3, omega 6, omega 9. Pernah dengar itu ya? Itu jenis-jenis lemak tak jenuh. Ini lemak tak jenuh, ini lemak baik kalau bisa dibilang ya. Nah, oke ya. Ini lemak tak jenuh ini. Lemak tak jenuh contohnya omega 3, 6, dan 9. Ini bagus lemak ini ya. Nah, ada lemak yang jenuh. Nah, ini yang dapat menyebabkan kolesterol. Lemak jenuh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dari mana aja antum? Oh. Sakit perut ya. Oh, Arik. Ini kalau lemak jenuh, ini kalau kelebihan ini menyebabkan kolesterol. Kalau kelebihan omega 3, omega 6, omega 9 ini lemak yang baik. Ini lemak baik ya. Nah, kalau lemak jenuh ini yang berbahaya karena dia ikatannya tunggal. Ini yang terdapat banyak pada kacang-kacangan, makanan berlemak, ini dia lemak jenuh ya. Pada umumnya terdapat pada kacang-kacangan, selain protein itu ada lemak. Lemaknya itu lemak jenuh. Itu agak berbahaya, menyebabkan kolesterol bisa dia. Kalau kelebihan ya, Atau pada daging-daging yang mengandung lemak yang banyak,
itu lemak jenuh. Jadi, santan juga termasuk jenis apa ya, lemak tak jenuh itu ya, santan. Loh, banyak makan santan nggak bagus ya, itu dapat menyebabkan kolesterol. Apalagi santannya dipanas-panasi, akan dapat menyebabkan radikal dia, radikal bebas. Makanya santan itu nggak boleh pecah sebenarnya. Orang tua itu kalau nyayur katanya aduk jangan pecah. Sebenarnya itu ada manfaatnya. Pada saat santan pecah, itu muncul radikal bebas di dalam santan yang dapat memicu kanker. Nggak bagus. Ya nggak bagus. Itu dapat menyebabkan kolesterol kalau terlalu tinggi. Tapi nggak boleh juga benci sama santan. Kita juga butuh kolesterol, juga lemak butuh ya. Jangan keseringan. Apalagi dipanas-panasin ya. Biasanya orang suka makan makanan yang di pinggir jalan itu sering mudah kena penyakit kolesterol, ginjal, karena memang dia sering dimasak, dipanas-panasin gitu ya. Ini jenuh. Ini kacang-kacangan ya, kacang-kacangan ya, lemak daging. Itu lemak daging itu nggak bagus ya, karena dia tuh yang di misop itu biasanya memang diambil lemaknya itu. Karena yang buat enak lemaknya, makin lemak mantap dia kan. Itu jangan banyak-banyak dimakan. Ya. Kadang-kadang orang banyak tuh dicari itu ya, bang minta lemaknya ya kan, dimakan lemaknya. Ya memang rasanya nggak ada rasanya. Cuman kalau orang yang kurus mungkin kayak Ustadz boleh-boleh juga tuh biar tambah gemuk. Cuman hati-hati ya. Jangan berlebihan. Orang kurus juga bisa potensi kena kolesterol. Jangan dipikir orang gemuk aja. Orang kurus bisa kena kolesterol. Ustadz pernah cek kolesterol tinggi rupanya. Soalnya badannya kayak gini ya kan. Rupanya tinggi kan. Makanya kepala Ustadz pernah kok denyut, badan sakit. Kirain masuk angin. Dibekam juga nggak mempan. Periksa kolesterolnya tinggi. Nah, itu ya. Ini lemak. Jadi, tapi fungsi lemak luar biasa. Kalau nggak ada lemak, ini vitamin nggak bisa diserap. Kita makan vitamin A, sayur-sayuran, bayam ya. Vitamin A dalam sayur bayam nggak bisa diserap oleh tubuh kalau tubuh kita nggak punya lemak. Jadi Ustaz, ya kalau gitu dia terbuang. Nah, maka butuh juga lemak ini ya. Oke. Mungkin ini saja. Ada sedikit lagi vitamin dan mineral. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan ke depan, karena memang ada 3 kali pertemuan lagi. Tapi memang usaha agenda kan ini sistem pencernaan ini 2 kali pertemuan. Tapi kalau memang nggak bisa, nanti pertemuan terakhir di samping kita bahas kisi-kisi, kita akan bahas sedikit materi ini kalau belum selesai. Paham ya? Oke, kira-kira sebelum Ustaz tutup ada yang mau ditanya terkait ini? Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi tentang mineral dan vitamin. Kalau untuk mineral vitamin kayaknya nggak usah Ustaz jelasin, tapi ini kayaknya harus difotokopi, ini harus diketahui. Vitamin B1 itu terdapat di mana sumbernya, kekurangan ini apa? Ini nanti Ustaz kasih. Siapa yang ketua kelas ini? Mas, siapa yang memfotokopi? Ini Ustaz kasih ke Mas, ya. Tapi kalau bisa difotokopi ya. Ini mineral. Ini Ustaz sini sedikit. Mineral itu kandungan logam anorganik. Besi itu mineral. Besi, tapi mineral itu ada yang organik, ada anorganik. Kalau mineral organik itu besi, tapi besi yang terdapat dalam dalam saluran. Beda dengan besi yang tambang ya. Oke, ini Mas, bagi yang nanti bisa di copy, itu penting ya. Ya, nanti minta sama Mas ya. Nanti juga Ustaz akan share PDF-nya di grup. Ya, insya Allah nanti Ustaz akan share juga PDF-nya di dalam grup. Jadi, oke, saya tutup. Assalamualaikum